Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mahasiswa Teknik Sipil UPH dan di sini kita akan mempresentasikan proyek kami tentang psikoedukasi untuk UTS kami dalam mata kuliah penanganan reflektif. Sebelumnya, perkenalkan saya George. Perkenalkan saya Evan. Perkenalkan saya Dalvin. Perkenalkan saya Kir. Perkenalkan saya Jason. Perkenalkan saya Septiu. Perkenalkan saya Moreno. Pada era modern saat ini, kesuksesan seseorang tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan akademik ataupun hard skill semata. Soft skill atau keterampilan interpersonal berperan sangat penting dalam membangun masa depan yang lebih profesional lagi. Soft skill akan mengajarkan kita cara untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan juga mengajarkan kita cara menyelesaikan masalah dengan lebih bijaksana. Salah satu soft skill yang paling mendasar yaitu adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Menurut pakar psikologi Daniel Goleman, terdapat 5 dimensi utama kecerdasan emosional, yaitu yang pertama adalah self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, dan social skill. Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan membahas spesifik tentang pilar dimensi keempat, yaitu empathy. Relevasi empati dalam dunia teknik sipil memiliki tekanan yang sangat tinggi. Empati bukan saja merasakan kesedihan orang lain, namun kita memahami situasi orang lain melalui pandangan mereka. Mari kita saksikan roleplay tentang teori empati dari Daniel Goleman. Aduh teman-teman, aku baru saja ngeliat UTS betonnya aku. Nilainya jelek banget. Aku ngerasa kecewa, kesel, sedih dan juga takut. Kalau misalnya orang tuanya aku lihat IPK-nya aku turun. Wah, Jack, aku juga pernah rasain kayak gitu sih. Aku tahu kamu kecewa. Kamu juga kemarin udah luangin banyak waktu ya buat belajar ujian ini dengan Kitty juga. Betul, aku mengerti perasaanmu. Memang berada di posisi yang tidak sesuai harapan itu merupakan hal yang tidak kita inginkan. Wajar jika sedih pada saat ini. Santai aja, Jay. Ini bukan akhir dari segalanya. Nanti kita evaluasi bareng ya. Emang tadi kamu bingung bagian mana? Aku bingung tadi di bagian momennya sama integralnya itu aku masih belum paham. Nah, kalau gitu kita langsung aja bikin kelompok ini. Ya juga ya. Sebelum UTS kan. Iya, belajar bareng kan? Nah, nanti aku sama teman-teman bisa jelasin materi-materi yang sebelumnya. Kita juga bisa sih kerjain latihan soal kalau kamu mau, biar pemahaman kita lebih ngerti bareng-bareng lah jadinya. Ya Jess, jangan sungkan. Nanti kita bisa bantuin kok. Misal kalau di hari Kamis kita bisa bantu belajar di perpus, atau kalau misalkan ada modul atau catatan yang mau butuh bantuan, kami bisa bantu juga. Makasih ya teman-teman atas perhatiannya. Aku juga sempat tadi merasa sungkan itu mau minta tolong ke kalian. Tapi kalian juga udah berbaik hati, jadi aku udah merasa nggak begitu sungkan. Santai aja, Jay. Kan kita solid, Jay. Sama sekali nggak merepotkan. Setiap orang di kelompok kita kan punya latar belakang cara belajar yang beda-beda. Ada yang lebih mudah tangkap secara visual, ada juga yang butuh latihan soal berulang kali. Justru keberagaman itu yang bikin kita itu kaya. Jadi kita bisa saling bertukar perspektif dalam menyelesaikan masalah teknik sipil. Betul, Jack. Jadi kamu jangan langsung bandingin cara belajar kamu sama orang lain. Ya memang keberagaman cara belajar kita yang buat kita itu bisa lebih mengerti lagi dalam kelompok kan. Ya misalnya ada yang bisa langsung ngerti saat kelas, atau kita yang juga harus mengulang materi pas pulang gitu. Secara organisasi kelas kita juga kita bisa lihat bahwa dosen pengampun kita juga itu sangat mengapresiasi orang-orang yang berorganisasi gitu. Ketika kita berorganisasi atau berkelompok dan kita itu saling mengajar satu sama lain dan saling bertanya jawab di dalam kelas, otomatis dosen kita juga sangat mengapresiasi hal tersebut. Kalian benar. Memahami situasi ini membuat pemikiranku merasa menjadi lebih terbuka. Aku merasa menjadi lebih tenang, tidak merasa sendiri, dan juga bisa merasa mengembangkan diri. Semangat ya Jess ya. Semangat, Jay. Pasti bisa. Bisa. Dari roleplay yang kami telah tampilkan, kami dapat melihat bagaimana kelima cakupan empati dari Daniel Goleman dapat bekerja secara sinergis dalam menyelesaikan permasalahan di dunia pendidikan. Empati terbukti bukan hanya sekedar teori,
melainkan aksi nyata untuk merangkul sesama, mengenali dinamika lingkungan, serta menggerakkan bantuan nyata. Sebagai kesimpulan, memiliki soft skill terutama mengelola emotional intelligence dan menerapkan empati merupakan investasi yang besar bagi kami sebagai mahasiswa. Mari kita terus asah empati agar dapat menciptakan lingkungan profesional dan juga akademik yang adaptif, solutif, dan suportif.